Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Sundardi DS, berharap pemerintah Kabupaten Kampar dapat bijak dalam menyikapi refocusing anggaran, agar dapat sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Berdasarkan instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2025 yang dilanjutkan dengan surat edaran SE Menteri Dalam Negeri Mendagri, maka mewajibkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Kampar untuk melakukan refocusing anggaran. Hal ini tentunya akan sangat berdampak terutama terhadap program-program yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah daerah. Secara tidak langsung, refocusing anggaran juga sangat berdampak terhadap program kerja dari pemerintah Kabupaten Kampar. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kampar juga dihimbau agar dapat lebih baik dalam menyikapi persoalan refocusing anggaran sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Jangan sampai hal ini berdampak pada pembangunan di daerah karena juga akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kampar. Pasalnya, jika tidak dilakukan dengan benar, maka apa yang sudah menjadi program dari pemerintah daerah tidak dapat direalisasikan dengan maksimal. Karena menyangkut dengan visi dan misi Kabupaten Kampar serta visi dan misi yang sudah menjadi program dari Bupati dan Wakil Bupati Kampar saat ini. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Sundardi DS, mengatakan, sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada, maka kita diwajibkan untuk mendukung program dari pemerintah pusat, terutama terkait refocusing anggaran. Maka dari itu, pihaknya berharap refocusing anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Ada beberapa catatan yang diberikan terkait refocusing atau pengembalian anggaran, agar tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan di daerah. Karena dana yang dihimpun tersebut akan dikembalikan ke daerah dalam bentuk kegiatan yang berhubungan dengan program pemerintah pusat. Baik dalam program kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, serta berbagai program dari pemerintah pusat, sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah daerah dapat bijak sehingga dana tersebut dapat tepat guna dan tepat sasaran. Untuk itu, seluruh pihak menurutnya harus sama-sama mendukung kegiatan ini agar dapat berjalan sesuai dengan yang semestinya. Sementara tugas dan fungsi dari lembaga DPRD Kabupaten Kampar adalah melakukan pengawasan agar program ini sesuai dengan apa yang seharusnya. Menurutnya, ada beberapa program yang tidak boleh dipangkas anggarannya termasuk dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini juga mendukung program pendidikan dan kesehatan gratis yang sudah berjalan di Kabupaten Kampar. Karena Kabupaten Kampar yang sudah menerapkan program tersebut yang sudah dianggarkan dalam pembahasan APBD Kabupaten Kampar setiap tahunnya, sehingga dengan adanya refocusing tidak mengganggu program yang sudah berjalan setiap tahun. Fungsi DPRD itu ada 3. Yang pertama itu adalah anggaran, dan yang kedua adalah pengawasan, controlling, dan yang ketiga adalah legislasi. Nah, salah satu fungsi yang terbesar anggota DPRD itu secara kelembagaan ini adalah LKPJ. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh juru bicara Pansus baik 1 dan 2 itu, dan didengarkan langsung oleh kepala daerah yang diwakili oleh Bupati Kampar, mudah-mudahan itu bisa diwujudkan sesuai dengan yang beliau sampaikan juga tadi, baik itu persoalan kesehatan, pendidikan, ya kan, masalah stunting yang krusial juga. Banyak hal yang disampaikan oleh Pansus, dan mudah-mudahan kepala daerah bisa mewujudkannya. Sementara itu, Wakil Bupati Kampar Misarti menegaskan terkait dengan efisiensi anggaran ini, semestinya kita memang harus berpikiran positif. Karena bagaimanapun akan mempengaruhi kemana anggaran itu akan digunakan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan adanya pergeseran dan efisiensi ini, pihaknya juga bisa memasukkan program-program sesuai dengan visi misi. Di mana untuk program anggaran 2025 sudah disahkan oleh DPRD Kabupaten Kampar di akhir tahun 2024 yang lalu. Jadi memang pihaknya tetap berpikiran positif dan harus menggali otak sebanyak-banyaknya pendapatan asli daerah atau PAD dari Kabupaten Kampar, sehingga dapat dimanfaatkan maksimal untuk kepentingan masyarakat dan segala bidang, baik infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Jadi terkait dengan efisiensi anggaran ini ya semestinya kita memang harus berpikiran positif ya. Karena bagaimanapun itu kalau kami dalam pemerintahan yang baru kami masukkan, kita baru masuk di bulan Februari 2025 ini. Jadi sangat bersyukur kita pemerintah Kabupaten Kampar dengan adanya pergeseran dan efisiensi ini sesungguhnya. Karena apa? Dari pergeseran ini maka kita bisa memasukkan program-program dari Kampar di Hati untuk bisa dilakukan tahun 2025 ini. Karena sesungguhnya untuk program anggaran 2025 kan sudah disahkan oleh DPRD Kabupaten Kampar di akhir tahun 2024 yang lalu. Jadi memang kita harus berpikiran positif dan kita harus menggali otak sebanyak-banyaknya agar PAD dari Kabupaten Kampar ini juga semakin optimal dan juga bisa menambah dari pendapatan dari pendapatan hasil daerah yang ada di Kabupaten Kampar. Secara keseluruhan DPRD Kampar sangat mendukung upaya efisiensi anggaran yang saat ini sudah berjalan. Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.